min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran perihal kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bahwasanya bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya, yang mana Al-Quran adalah penuh dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melihat rembulan, melihat bulan dimulai dengan bulan sabit, dan para ulama menyatakan itu adalah awal Ramadan, maka hendaklah kepada Allah berpuasalah kalian. Alhamdulillah, pada saat yang mulia saat ini kita telah sampai pada hari yang keempat daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah muliakan diri kita, Allah muliakan jasmani kita, Allah muliakan rohani kita, agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu taat dan tunduk kepadanya sampai kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan akan perihal kemuliaan daripada bulan suci Ramadan ini. Beliau katakan, ya Ramadan ila Ramadan, wal jumu'ah ila jumu'ah, was salah ila salah, mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kabair. Ini adalah suatu kabar indah yang beliau sampaikan kepada kita umatnya, agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang selalu dekat kepadanya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan satu Ramadan dan Ramadan yang berikutnya, bulan Ramadan yang kemarin tanpa terasa kita bertambah hari-hari yang telah kita lalui sampai kita pada Ramadan saat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua bisa menjadi pelapur dosa dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang berikutnya, dan begitu pun Ramadan ini dan sampai Ramadan yang akan datang. Maka fase-fase tersebut dapat meleburkan dosa-dosa kita. Kalau andai kita terjauh dari dosa-dosa besar, oleh karena itu jangan dalam setiap hari-hari kita melakukan dosa-dosa besar, jauhi daripada kemaksiatan. Kalau dosa kecil mudah dihapuskan oleh Allah dengan kita bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Namun kalau dosa besar penuh dengan istighfar, penuh dengan taubat nasuha, baru dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang kalau melakukan dosa hanya dosa kecil, dan kita mudah dapat bertaubat kembali kepadanya, sehingga Ramadan yang datang kepada kita saat ini merupakan tamu yang istimewa, dapat menjadikan kita hamba yang dekat, menjadikan kita hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan dapat beribadah dan beramal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun juga kabar berita, kabar baik dari beliau, wal jumu'ah ila jumu'ah, dari satu Jumat berikutnya, dari Jumat kemarin sampai saat ini, fase tengah-tengahnya sampai satu minggu, dapat meleburkan dosa-dosa kita kalau kita sampai pada hari Jumat ini. Begitu pun hari ini sampai Jumat depan, ada masih dapat meleburkan dosa, selagi kita istighfar, selagi kita bertaubat kepadanya, maka insyaallah kita bagian daripada hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih kecil, lebih ringkas lagi, as-salat ila salat, dari satu salat ke salat berikutnya, dari salat zuhur, dari salat Jumat sampai pada asar. Di antaranya bisa meleburkan dosa-dosa kita kalau kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ada harapannya di bulan suci Ramadan yang indah ini, lebih baik daripada Ramadan yang dahulu. Lebih kita semangat dengan ibadah daripada bulan Ramadan yang lalu. Lebih kita mudah kembali kepada Allah. Lebih kita tersentuh dengan nasihat-nasihat para ulama. Perkataan apa lagi yang bisa menyentuh hati kita? Perkataan hadis apa lagi yang bisa menyentuh hati kita? Ucap kata apa lagi yang bisa menjadikan kita bertobat dan dekat kepadanya? Kecuali firman Allah, hadis Nabi Muhammad, dan nasihat para ulama
andaikan itu semua tidak dapat menyentuh hati kita, tidak dapat memberikan nasihat kepada kita, masih dengan malasnya, masih sibuk dengan dunianya, masih dengan kesombongannya, masih dengan ketakaburannya, masih dengan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan syariat Allah dan sunnah Nabi, maka mungkin menunjukkan hati kita sudah mati. Walhamdulillah. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang begitu indah, ikutilah amalan-amalannya, ikutilah kepada sunnah-sunnahnya, maka niscaya kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa kita berada di bulan suci Ramadan. Karena sebagian daripada hamba Allah dan dia adalah seorang Muslim tidak sama sekali merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, tidak merasakan nikmatnya puasa, tidak merasakan nikmatnya salat tarawih, tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, tidak merasakan nikmatnya ibadah-ibadah yang lain yang ada pada Ramadan. Maka menunjukkan orang tersebut jauh dari rahmat Allah, jauh daripada masuknya ke dalam surganya Allah. Karena surganya Allah penuh dengan rintangan-rintangan, ujian-ujian dan cobaan, dan sehingga dia harus betul-betul banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, Ramadan adalah syahrul sabar. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Melatih kita agar bersabar, agar kita lebih menundukkan hati kita, menundukkan hawa nafsu kita. Jangan kita menjadi masih orang yang sangar, jangan kita masih menjadi orang yang bengis, jangan masih kita menjadi orang yang temperamen. Karena Ramadan adalah syahrul sabar, bulan kita, Allah didik kita untuk dapat bersabar. Yang mana di dalam hadis menyatakan